Shalom anak-anakku semua, anak-anak kelas 4 SD Kristen Manis Renggo. Saya Ibu Siska yang akan mengajarkan pendidikan agama Kristen untuk kelas 4. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita yang pertama. Anak-anak bisa mempersiapkan bukunya. Sambil Ibu Siska menerangkan, anak-anak sambil membaca bukunya ya, LKS Jamrut untuk kelas 4. Anak-anak bisa melihat mulai di halaman yang ketiga itu adalah pelajaran yang pertama mengenai pelajaran yang pertama itu adalah mengenai temanya sungguh Allah Maha Hadir. Sungguh Allah Maha Hadir. Nah, ayat-ayat referensinya anak-anak bisa membuka nanti di kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 dan 29, kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10, dan kitab Mazmur pasal 104 ayat 11 sampai 35. Jadi anak-anak akan belajar baca di rumah ya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kata maha itu artinya besar. Maha itu artinya paling atau tidak terlampaui. Maha hadir artinya itu Allah bisa hadir di mana saja. Ya, Allah bisa hadir kapan saja. Jadi kalau sekarang Allah hadir di Solo, Allah bisa ada juga sekaligus bisa hadir di Manis Renggo. Allah hadir di Jakarta, sekaligus juga Allah bisa hadir di Semarang. Nah, jadi Allah hadir itu menunjukkan bahwa Allah bisa hadir di segala tempat. Bahkan kalau kita sembunyi pun Allah bisa tahu kita ada di mana. Kenapa bisa demikian? Karena Allah itu maha hadir. Artinya itu berkuasa untuk hadir di mana saja. Berkuasa untuk hadir dimanapun. Jadi anak-anak tidak bisa sembunyi-sembunyi. Wah, sembunyi nih, mau bohong sama ibunya. Kan ibu enggak tahu. Tapi Tuhan maha hadir. Dia bisa lihat, wah si ini lagi bohongin mamanya, si ini lagi bohongin bapaknya. Tuhan tahu. Kenapa? Karena Tuhan itu maha hadir. Kenapa dia maha hadir? Karena Tuhan itu berkuasa, ya. Nah, demikian juga anak-anak yang dikasih Tuhan, kalau anak-anak memperhatikan bahwa Tuhan ini menciptakan bumi dan segala isinya. Tuhan menciptakan manusia, menciptakan hewan, menciptakan tumbuhan. Nah, coba bayangkan, kira-kira siapa yang membuat tumbuhan itu bisa tumbuh tinggi? Siapa yang membuat hewan itu bisa menjadi besar? Atau siapa yang bisa membuat kita bertambah tinggi? Siapa yang membuat rambut kita bertambah panjang? Ayo. Iya, betul, orang tua kita yang memberi makan, betul kita yang menyiram tanaman tersebut. Tetapi dari dalamnya bagaimana bisa tumbuhnya? Ayo. Nah, semua itu yang mengerjakannya ada di dalam kuasa Tuhan. Jadi, anak-anakku semua, kalau Tuhan tidak bekerja, maka seluruh makhluk ini akan mati. Ya. Jadi Tuhan melakukan kuasanya untuk merawat, untuk menumbuhkan, untuk membuat makhluk hidup ini dapat berkembang. Jadi Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Tuhan adalah sumber yang memberikan hidup kepada semua yang ada di dalam dunia ini. Allah adalah sumber hidup. Tuhan adalah sumber hidup. Ya, dialah yang memelihara semua makhluk hidup sehingga bisa berkembang. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menciptakan kita semua. Tuhanlah yang menciptakan semua makhluk hidup ini. Maka Tuhan yang berkuasa untuk memelihara, mengembangkan, menumbuhkan semua makhluk ciptaannya. Ya, jadi Tuhan itu maha kuasa. Kuasa Tuhan itu sifatnya mutlak. Mutlak artinya tidak ada yang bisa menyamai.
Tidak ada yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Tidak ada yang lebih dahsyat dari kuasa Tuhan. Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi dulunya tidak ada ikan. Ketika Tuhan ciptakan, maka ikan ada. Dulunya tidak ada pohon-pohonan. Ketika Tuhan menciptakan, jadilah pohon-pohonan. Dulu tidak ada manusia. Ketika Tuhan menciptakan, jadilah manusia. Itulah yang disebut Tuhan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Nah, di dalam istilahnya, istilah Tuhan menciptakan dari tidak ada menjadi ada itu disebut dengan bara, B-A-R-A. Jadi kalau ada pertanyaan yang berkata, apa arti bara? Dalam pelajaran agama ya, anak-anak menjawab, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Atau kalau ada pertanyaan, apa istilah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada? Anak-anak menjawabnya bara. Ya, demikian. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menciptakan selama 6 hari. Kemudian pada hari yang ketujuh apa yang Tuhan lakukan? Setelah 6 hari Tuhan menciptakan, hari yang ketujuh apa yang Tuhan lakukan? Ya, memberkati semua ciptaannya. Memberkati semua ciptaannya pada hari yang ketujuh, ya. Dan kepada manusia Tuhan memberikan tanggung jawab. Untuk apa? Untuk merawat, untuk memelihara makhluk Tuhan atau ciptaan Tuhan yang lain. Jadi kita manusia diberi tanggung jawab untuk merawat dan memelihara ciptaan Tuhan yang lain. Gitu ya. Nah, sampai di sini dulu pelajarannya. Jadi hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu maha hadir. Tuhan itu adalah sumber hidup. Tuhan itu juga memberkati semua apa yang Dia ciptakan, dan Tuhan memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk merawat, untuk memelihara makhluk hidup yang lain yang Tuhan sudah percayakan. Nah, tugas anak-anak hari ini adalah membuat rekaman ketika anak-anak membaca Alkitab. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, minta tolong bantuannya untuk merekam video ketika anak-anak membacakan Alkitab ya. Jadi anak-anak akan merekam video membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 104 ya. Mazmur 104 saya carikan dulu. Mazmur 104 ayat 19 sampai 25. Jadi pelan-pelan aja bacanya ya. Mazmur 104 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Anak-anak membacakannya. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk merekam ketika anak-anak membacakan ayat-ayat Alkitab tersebut. Gitu ya. Jadi hari ini pelajaran kita singkat tentang Allah Maha Hadir. Demikian. Tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih untuk orang tua yang tetap semangat mengajar anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati.